Oke, selamat datang di sesi 3. Maaf tadi di sesi 2 terputus sebelum saya closing dengan aman, tapi ternyata langsung terputus. Kita langsung masuk ke sesi 3. Berarti ini tandanya apa? Tandanya kakak-kakak yang hadir di batch 6 ini semangat banget, pertanyaannya banyak, tepuk tangan buat kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Hangi, Kak Sinta masih berkenan hadir. Di sesi 3 ini sebetulnya tidak lama-lama lagi, tapi ya kalau masih ada pertanyaan, kenapa tidak? Mau menjawab pertanyaan teman-teman yang masih menggantung tadi. Pertanyaan dari, kita jawab dulu ya pertanyaan dari Kak, sebentar, kok saya jadi lupa, Kak siapa tadi yang nanya? Mau tanya tadi dari Kak Eka Yani. Kak Eka Yani, betul, terima kasih sudah diingatkan. Kak Eka Yani tentang kompos gagal. Nah, apakah ada kompos gagal? Tentu ada, tergantung durasi waktunya. Ya, jadi apa? Misalnya katakanlah kita mengharapkan komposnya sudah jadi dalam waktu 2 minggu misalnya. Dan ternyata ketika kemudian dilihat di komposter, oh ternyata selama waktu 2 minggu belum jadi nih, masih beraroma nih, warnanya masih belum gelap nih, masih berlendir dan sebagainya. Berarti kompos Anda gagal di waktu itu. Ya, jadi artinya kompos itu pasti akan ngompos kok, Kak. Apa ibaratnya ya kita diamin setahun juga lama-lama dia ngompos juga pun nggak akan selama itu sih. Tapi artinya namanya kompos pasti terkompos, namanya sisa bahan organik pasti terkompos, dimanapun caranya. Tinggal pertanyaannya bagaimana suasananya, bagaimana lingkungannya. Itu yang menjadi pertanyaan, sehingga bagaimana proses kompos ini terjadi dengan optimal atau tidak. Nah, si kompos gagal adalah ketika kemudian kita punya durasi waktu, kita berharap 2 minggu jadi, ternyata belum jadi, maka itu kompos gagal di 2 minggu. Nah, harapan kita kan tentunya kompos ini bisa jadi lebih cepat. Pengennya, biasanya kata-kata mungkin ada yang sebulan belum jadi-jadi, oh kok ini dalam waktu 2 minggu sudah jadi, berarti itu kompos yang berhasil. Gitu ya. Jadi, kompos gagal terjadi ketika kemudian kita tidak, kita punya sebuah durasi waktu. Dan atau kemudian kita punya ekspektasi, gitu ya. Kita punya harapan, pengennya komposnya sudah jadi nih, sudah hitam dan sebagainya, ternyata nggak jadi-jadi. Nah, itu kompos gagal di waktu itu. Jadi, kompos itu akan berhasil kemudian setelah kita treatment, setelah kita lakukan sebuah proses-proses tertentu, sehingga kemudian kompos itu mencapai sebuah bentuk terbaiknya, sehingga dia bisa kembali ke alam kita, bisa kembali menjadi nutrisi yang baik buat lingkungan kita kembali. Jadi, kompos gagal ada berdasarkan waktu. Begitu ya, Kak Yani ya, semoga bisa menjawab, simpanannya disimak di rekamannya. Sekarang kita jawab dulu pertanyaan Kak Hangi, air kelapa bisa buat mol? Kayaknya bisa. Ya, air kelapa bisa menjadi campuran seperti air yang kemudian kita pakai buat campuran air beras gitu ya. Jadi air kelapa kasih gula, nah itu enak banget sih kalau diminum. Tapi kemudian dia bisa jadi mol, sangat bisa jadi mol. Terus kemudian dari Kak Yanti, aroma mol 1-2 minggu akan seperti aroma fermentasi atau aroma kurang sedap. Betul banget Kak Yanti, kalau nanti masih menyimak di tayangan yang ketiga ini, memang aromanya pasti kurang sedap. Ya, apalagi ada kayak aroma tape gitu ya, aroma tape atau aroma beras busuk gitu yang kemudian memang aromanya tidak enak, dan itulah sumber bakterinya gitu. Tandanya memang proses fermentasinya terjadi, dan itu baik dan itu bagus untuk kemudian bisa kita manfaatkan untuk proses composting di rumah kita masing-masing. Oke, begitu sih teman-teman, melengkapi 2 sesi yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih sekali buat Kak Hangi dan Kak Sinta untuk hadirannya sore hari ini. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan saja ya Kak di grup WhatsApp. Kita punya waktu sekitar sebulan lagi. Saya ingatkan teman-teman, manfaatkan kebersamaan kita selama sebulan untuk kita sharing, karena saya ingin belajar sebetulnya dari proses mengomposnya teman-teman. Apakah metode 8 langkah yang akan saya bagikan e-booknya dan yang sudah ada kita bagikan hari ini itu menjadi sebuah metode yang efektif atau tidak di tempatnya teman-teman. Apakah mungkin selama ini sudah efektif, ternyata jadi lebih efektif lagi nih dengan adanya langkah-langkah yang di sana, mungkin pemberian mol, pemberian penggembur, dan kemudian pencacahan. Biasanya 3 elemen ini sih yang ternyata melengkapi apa-apa yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya. Terima kasih sekali lagi Kak Hangi dan Kak Sinta. Sampai kita ketemu lagi di grup. Insya Allah. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.